Allah tuh suka loh kalau kita tuh berharap banyak. Karena Allah tuh kayak, ayo minta gitu. Tapi kayak pengen tapi gak minta. Gitu Dah. Dok ya. Baca ya. Ada lagi tapi. Apa tuh? Tunggu. Berubah Dok. Berubah kita. Berubah guys. Mungkin karena sudah mulai intens nih ya. Gila pertanyaannya makin lama makin dalam. Curiga nih aku Rasanya nih. seru banget tuh, aku jadi penasaran. Nah, walaupun kita berubah tempat, tapi obrolan kita masih sama tentang Oke. Lupis. Oke gitu ya Dok ya. Kemarin kan tentang setting goals. Yes. Berarti gini Dok, kalau misalnya nih ya ceritanya gitu ya. Yeah. Kita tuh Apa? Kita enggak, aku udah selesai dong urusan mencari aku tuh. Oh ya, oke, berarti Kakak dan teman-teman gitu ya. aku dan teman-teman jombloku ya. Sombong banget gitu ya. Kalau misalnya kita udah lagi proses nih Dok. Oke. Kita lagi proses. Nah, kita bagaimana kita tahu kalau misalnya dia itu adalah jawaban dari doa-doa kita. Yalah. Aku gak menggelitik menanyakan seperti ini Dok. Gelitik. He's the one gitu ya. Oh, iya. Kayak lagu. Yes, he's the one. Berarti gimana tahu bahwa dia tuh adalah jawaban dari doa-doa kita? Pertanyaannya, emang doanya apaan? Beruang tajir kaya. Gonsik versi kaya. Ya, belum berubah ya? Belum Oke, ya? oke, Oke. Enggak apa-apa. Itu yang Itu kemarin. boleh, itu yang kemarin. Oke, dengan goals yang memang match gitu kan. Oke. Nah, tadi artinya kakak tuh kan udah punya dong berarti kriteria-kriterianya tuh apa aja gitu kan. iya, Kriterianya iya. apa aja. Oke, dia udah oke banget ini apa segala macam. Nah, cuma kita tetap perlu proof dong. Ya, karena kalau misalnya proses ta'aruf itu kan memang lebih intens tuh misalnya kita dengan beliau gitu ya langsung pertanyaan terus dia menjawab gitu. Kita butuh proof, kita butuh dalil asik, kita butuh diyakinkan. Tadi kan pertanyaannya supaya bisa yakin bahwa he's the one gitu. Satu hal adalah yang kamu harus pahami adalah bukan hanya sekedar kayak misalnya kita pengen punya kriterianya apa, dia imam yang baik gitu ya, taunya dari mana, bukan cuma dia sekedar tahu, bukan cuma knowing Islam, pasti pengen dong Iya. udah jadi imam kan dia harus tahu Islam kan, tapi seberapa dia menjalankan Islam itu sendiri, it's a different way, beda banget. Berarti bukan ke knowledge-nya. Bukan knowledge-nya, bukan hanya knowledge-nya. Karena gini, sudah di level kayak knowledge itu oke lah ya. Tapi pada saat kita ini sudah pengen lihat seseorang, itu kayak udah lebih kepada bagaimana kebijaksanaannya dia, lebih ke implementasinya. Karena nggak semua orang yang tahu tapi dia menjalankan kan, gitu. Jadi bukan hanya I know Islam, tapi Islam is me. Iya, masuk. Jualan lagi. Senyummu ke Hana. Dapat nih Ustadz masuk 10% ya. Baik ya. Jadi Islam is me, it's a real me. Jadi kayak melekat Kak. Dan itu kita bisa tanya sama orang-orang sekeliling yang memang nggak dekat sama dia. Yang nggak deket. Iya, kita perlu effort nih. Siapa ya? Kita perlu effort, maksudnya gini, dia di lingkungannya gimana? Kakak pengen dia jadi imam, ya maka tanya, dia ke masjid enggak? Oh. Maksud gitu effortnya? Iya, karena kita akan memasukkan dia ke kehidupan kita kan. Dan ini waktunya gitu. Tanya orang-orang, mulai dari yang terdekat sampai lingkaran yang lebih jauh lagi. Karena gini. Berarti kita proses ta'aruf itu adalah proses detektif. Yes. Tapi bukan tajasus ya, bukan memata-matai ya, tapi mencari informasi sebanyak-banyaknya untuk membuat kita yakin bahwa he's the one gitu.
Tadi tanya sama itu apa yang jaga masjid apa marbotnya dia, iya kan datang nggak gitu, suka sholat nggak, kan pengennya gitu ya. Masa kita nanti kalau pas nikah kayak kita yang ayo dong sholat subuh, ayo dong bawa anak kita, bawa dong ajak sholat di masjid kayak nggak deh. Kalau bisa sih ya jangan berharap gitu ya kita yang ngerubah dia. No, kenapa kita harus berharap dia berubah setelah kalau kita bisa dapat memang orang yang memang sudah sesuai. Gitu sih. One of it lah. Berarti bisa banget misalnya kita udah tentuin nih kriterianya, buat pertanyaan yang bisa menjawab kriteria itu kan? Yes, buat pertanyaan yang bisa menjawab kriteria itu. Gitu. And then kamu boleh tanya pertanyaannya nggak cuma ke dia, tapi ke orang-orang sekitarnya dia. Make sure, karena kalau dia pasti dia ya kemungkinan bisa dibagus-bagusin. Kalaupun emang dijelek-jelekin kayak jarang ya gitu. Tapi ada sih kayak gitu Kak, kayak misalnya dia orang tuanya kan, itu kan melibatkan orang tua ya, kayak anakku tuh begini gitu. Nah itu ya Kak, kakak jangan bisa kali gitu. Kayak, itu benar-benar kakak harus pertimbangkan. Emang bagus sih dia jujur, tapi in other way kayak it's gonna be our homework gitu. Itu akan jadi PR kita. Masalahnya kita kan ingin dipimpin ya, bukan memimpin. Jadi tadi jangan tertutup dengan kemungkinan yang mungkin itu Allah kasih sebagai petunjuk buat kita gitu. Jadi jangan sampai udah kita di satu sisi kayak ngeliat aduh kayaknya ini oke banget, tapi dengan perjalanan ternyata Allah kasih petunjuk gitu ya. Nah itu kita harus alert juga sih, jangan nutup mata di situ gitu. Karena ada yang seseorang yang konsultasi sama aku dan itu sudah melalui pernikahan ya, dan anaknya udah ya cukupin lah usia playgroup lah. Itu ya yang kayak aku bilang tadi, pada saat menikah dia melihat bahwa ini hafiz Quran loh. Tidak menjamin. Enggak cukup ya. Artinya gini, apakah dia menjalankan tadi agamanya, atau ya tadi kehidupan kesehariannya kan bukan hanya itu gitu. Jadi bukan dia lulusnya apa gitu ya, kayak lulusan Mesir apa segala macam, bukan berarti jangan ya. Artinya itu bukan menjadi sesuatu yang jadi jaminan selama dia nggak menjalankan hidupnya sesuai dengan Islam, kayak Islam menjadi jalan hidupnya dia gitu. Itu sih, karena nanti Kak kita kan punya background yang berbeda. Kakak punya background yang berbeda, beliau juga punya background yang berbeda. Jadi kita pasti punya standar bahagia yang berbeda. Kepuasan juga pasti beda. Iya dong. Buat dia tuh kayak ini udah cukup, buat kakak ini nggak cukup, bisa jadi kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya dia punya satu standar yang dia pegang sebagai standar utamanya, yaitu Islam, it's gonna be the same, akan jadi sama gitu. Kalau standarnya satu, Islam. Ini yang bikin kita jauh lebih dekat gitu. Karena kalau standarnya berbeda, sementara nih gambarnya kayak segitiga gitu ya Kak. Ini suami, istri, ini Allah. Semakin masing-masing dari mereka itu memakai standar mereka, mereka gak akan pernah ketemu. Karena semakin jauh, semakin jaraknya semakin jauh, karena mereka lahir dari background yang berbeda. Gitu kan. Sedangkan pada saat standarnya sama, yaitu Allah, dan itu adalah Islam, maka itu akan semakin mendekat. Yes. Gitu filosofinya segitiga. Betul. Jadi yes. Jadi he's the one atau bukan. Nah tadi kakak lihat kriterianya, dan kakak lihat apakah kesehariannya itu memang menunjukkan bahwa ya dia menjalankan, bukan hanya sekedar paham. Karena kalau dia bilang paham tapi dia nggak jalanin, berarti no, ya dia belum paham.
Itu sih. Berarti balik lagi ke serinci apa kita men-setting goalsnya Iya. gitu ya dok ya. Benar. Emang harus benar-benar serinci itu. Iya. Oh ya ampun. Karena sering itu fokusnya tuh kayak fokus sama orangnya kan, nggak Oh fokus sama iya. diri kita gitu. Sehingga pada saat goals itu ketemu, itu kan pasti ada berkecamuk tuh Kak. Oh misalnya calonku maunya gini, tapi aku mau kayak gini. Nah itu muncul tuh biasanya. Muncul perbedaan. Iya, kalau aku gini, kalau aku dari pertanyaan-pertanyaan itu tuh ada bargaining position kan di situ. Kelihatan dia dominan kah? Dia terus tadi boleh nggak kita ngetesnya? Boleh aja kalau mau ngecek dia emosian nggak segala macam tuh boleh gitu. Berarti ciwi-ciwi kan biasanya kalau ciwi-ciwi itu emang lebih sensitif dan lebih banyak taunya tuh lebih gitu ya. Iya. Ya berarti itu boleh aja ya. Boleh, guys. gitu. Cuma jangan sampai kamu saking banyak terus kayak makin kesini kayak. Tapi minta sama Allah terus ya. Minta sama Allah terus. Jadi He's the one yang Allah pilihkan. Bukan He's the one yang aku mau, tapi He's the one yang Allah pilihkan. Itu kan yang kita mau. Karena bisa jadi benar-benar. keluar dari ayatnya. Bisa jadi yang baik untuk kamu. keluar ustazahnya enggak sih. Ya apa bisa jadi yang Apa yang belum aku belum bisa jadi yang baik menurut kamu itu belum tentu baik menurut Allah. Tapi yang baik menurut Allah itu udah pasti baik buat kita. Jadi He's the one-nya tadi ikhtiarnya tadi tanya-tanya udah gitu pastiin tadi itu kan kita nyari dalil dan bukti. Tapi yang pasti adalah minta sama Allah sih. Ya Allah tetapkanlah hatiku gitu ya. Kayaknya udah hafal ya. Udah hafal belum yang kalau memang dia adalah yang terbaik untukku maka dekatkanlah. Kalau memang tidak maka jauhkanlah gitu. Kalau ada yang Jangan jauhkan, carilah ya. Ya Allah biar gimana pun deketin ya Allah gitu. Ya udah deh. Ya kalau gitu nanti tanggung sendiri ya. ya tuh, ada resiko dari apa yang dipilihnya. Betul. Karena kan kemarin kita udah bilang kemarin tadi kita udah bilang kalau Allah tuh emang jauh-jauhin kan orang-orang yang nggak layak buat kita. Ya pun nanti kayak gitu. Kalau dia layak, maka Allah deketin. Ada yang mulai deket-deket nih kayaknya. Langsung gini, oh iya bener nih dia nih gitu ya. Cie, siapa tuh? Oke. Oh iya, Oke. ada lagi kan tadi aku ada kata-kata dokter tuh kita menemukan perbedaan di dalam proses taraf itu. Nah misalnya aku juga ceritanya lagi proses taraf Ceritanya dan belum ya. makanya ini cuma cerita doang. Dan ternyata menemukan perbedaan itu. Ya. Misalnya aku melihat maca itu kayak rumput. rumput yang dibuat jus. Sorry ya guys ya pecinta maca tapi aku kurang suka. Tapi emang aku nggak suka es. Oh nggak suka es? Oh ya. Iya, aneh banget ya, tapi nggak kenapa Allah menciptakan manusia itu berbeda-beda ya? Oke. Tapi ternyata dia tuh suka maca gitu cerita itu. Dia suka maca. Nah, biar tahu kalau ternyata dia tuh nggak buat kita atau red flag-nya supaya kita nggak lanjut sama dia tuh gimana dok? Apakah standarnya ada lagi atau dokter punya saran kayaknya poin-poin ini nih yang benar-benar nggak boleh dibuat lanjut sama dia? Oke. Jadi ceritanya udah ada, tapi ternyata ada perbedaan di sana gitu ya. Oke, dengan perbedaan ini misalnya dia responnya seperti apa? Misalnya nanti, oh ya nanti dalam perjalanan nih aku akan seperti apa ya gitu. Maka seringkali gitu ya perbedaan itu pasti akan muncul sih Kak. Hanya saja ini masih bisa kita terima atau enggak. Oke, dan dalam perbedaan itu bagaimana dia ngerespon terhadap perbedaan itu, kayak dia bikin kamu jadi aneh gak gitu. Kayak kan ada kayak gitu ya, kayak misalnya dia ngerasa kayak kamu gak suka sih, terus kayak berlanjut gitu pembicaraannya. Berarti buat dia hal yang kayak gitu tuh kayak it's a big thing gitu. Nah sedangkan buat kita tuh kayak
selama dia memang, ya kita boleh punya selera yang berbeda kan, tapi hanya saja jangan sampai sesuatu yang memang fundamental tadi. Karena gini, kita bicara tentang rasa gitu ya, kita bicara tentang chemistry, itu bisa jadi hilang di perjalanan. Bisa hilang. Iya, tapi nilai diri dia sama karakter dia itu yang jadi fondasi kamu akan jalanin hubungan ini ke depan sama dia, gitu. Oke, sehingga pastikan tadi kalau dia ini adalah orang yang tadi dengan perbedaan itu dia cukup sabar nggak? Dia bisa nerima nggak? Karena akan banyak nantinya. Karena kalian tuh kan tadi punya background yang berbeda kan, pasti akan jadi berbeda gitu. Cuma dengan standar yang seperti apa nih? Ini hal yang fundamental nggak untuk bisa diributin? Kalau enggak ya, it's okay. Itu yang kemudian menyempurnakan kita. Wedel. Gitu, asik. Jadi kita juga deh nih. Jadi itu Kak, terus dengan kayak gitu dia memaksakan kehendaknya atau enggak? Nah, ya kan itu kan memaksakan kehendaknya atau enggak? Berarti kalau misalnya dia memaksakan kehendak, nah di situ berarti kestabilan emosinya gimana? Itu penting banget. Dia stabil enggak emosinya? Jangan-jangan kayak nih ya Kak, ada nih yang datang ke aku lagi ada event terus itu, dok aku pengen konsultasi deh gitu. Dok dia pokoknya karakternya aku banget, kayak jawaban dari doa-doa aku banget. Waduh, Masya Allah. Oke. Ya, tadi ngomongin maca ya. Nah, kalau ini kita ngomongin seseorang yang oke lah, pokoknya semua masih bisa ditolerir. One day mereka ketemu gitu ya, ketemu dalam satu diskusi lah untuk proses itu. Terus tiba-tiba karena ada satu hal yang dia nggak berkenan, berarti kan ngomongin nggak berkenan ya. Tiba-tiba kayak gebrak meja. Oke. Di umum? Iya. Di umum. Terus sorry. Aku nggak bermaksud kayak gitu. Tidak semudah itu Ferguson. Itu tuh Kak, yang kayak gitu-gitu. Nah kita nggak boleh nutup diri bahwa bisa jadi itu tanda dari Allah ya. Dalam perbedaan itu ternyata itu yang nggak boleh gitu. Ternyata dia nggak dewasa secara emosi, itu kan fundamental. Lain hal sama maca sama non maca. Even rasanya rumput, tapi aku suka ya. Oke. Ya nggak apa-apa. Jadi pada saat perbedaan itu hadir, dia bisa nggak kemudian menerima itu menjadi satu yang malah justru memperkaya hubungan kalian, bukan malah menjadi itu suatu perbedaan terus malah bikin masalah besar, malah jadi pecah gitu. Berarti tadi poinnya adalah kesehatan emosi. Yes. Kesehatan emosionalnya. Betul. Dia nerima nggak kekurangan kamu? Yang menurut kita sih itu bukan kekurangan ya, tapi kan ada orang-orang kayak, ih kok nggak pas sih, buat dia kan mungkin kekurangan. Ya, kalau buat kita ya itu adalah pilihan hidup dong. It's a normal thing gitu. Tapi bisa jadi buat dia kayak, kok nggak suka sih Nak? Begitu juga dengan kamu. Kedewasaan tadi, kematangan emosi itu penting banget Kak. Karena one day dia udah kayak gitu, terus kamu berharap mau ngerubah dia. Berarti itu suatu hal yang mustahil dalam merubah seseorang tuh nggak mungkin. Bukan nggak mungkin Kak, tapi kenapa kita harus cari PR pada saat kita masih bisa milih? Ana gini, kalimat kayak, ya kenapa gitu, kayak kita kan mau pas nikah itu kan pengen ngejar mimpi ya. Oh iya. Bayang gak sih Kak? Sementara ini belum apa-apa, kita mesti ngereparasi ya. Emang gak ada yang lain gitu. Jadi teman-teman tuh jangan nggak apa-apa, nanti bisa berubah kok. Teman-teman kalau terkait kematangan emosi itu it's not as simple as that. Nggak sesimpel itu karena ada background yang begitu jauh, panjang gitu, dan itu udah kebentuk karena usianya nggak lagi di bawah 18 tahun. Which is karakter tuh udah kebentuk. Jadi jangan kayak nggak apa-apa dia emosian, aku janji dia aku nggak gitu lagi. No, kalau bisa milih yang lain, nyari yang lain deh. Kenapa?
nanti kita isinya cuma nenang-nenangin orang emosi, sementara kita perlu juga ditenangin gitu. Ya kan, kebayangkan Kak. Itu perbedaannya fundamental banget sih, fundamental kayak gitu, sehingga ya penting banget hal-hal yang kayak gitu tuh kita perhatikan. Gitu. Berarti jangan cari PR. Jangan cari PR. Kalau emang ada pilihan ya. Seringkali kita tuh kayak nutup mata kayak nggak apa-apa lah, kan nggak ada yang sempurna. Iya sih, memang nggak ada yang sempurna. Tapi kalau itu suatu hal yang fundamental buat kita, kenapa kita harus kemudian mengorbankan kehidupan kita yang nantinya akan jauh lebih panjang dengan tadi gitu. Tadi. Yang pertanyaan-pertanyaan nanti kalau kita ada konflik kamu akan gimana? Boleh. Kayak apaan sih kayak gini ditanyain? Oke, berarti kalau dia ngomong kayak declare kayak gitu, oh berarti memang dia nggak terbuka untuk bisa diskusi. Belum nikah aja udah nggak terbuka buat diskusi, apalagi setelah nikah. Oh berarti itu bisa jadi salah satu tanda juga ya? Udah sih pokoknya nanti aku ikut apa yang kamu sudah mulai sudah sih gitu ya. Gitu. Ada yang kayak gitu ada. Udah sih nggak usah ada, maksudnya nggak usah detail. Pokoknya nanti kamu apa yang kamu ini nanti insya Allah nanti diupayakan. Oh enggak, itu harus dijawab sama-sama sekarang karena itu yang menentukan. Kamu pick me banget sih misalnya gitu ya. Pick me itu kan dalam hal tertentu memang kita harus dong. Ya iyalah kan kita punya hak untuk milih. Dia pendengar friendly. Jadi ke kitanya tuh kayak dia tuh pendengar yang baik banget. Nah, pendengar yang baik. Nah, misalnya itu bagus, Dok. Nah, oke. Itu bagus, tapi pastikan dia hanya mendengarkan kamu bukan yang lain.